Hai. Oke, kali ini kita akan membuat video bagaimana proses pengambilan darah plus cek darah. Saya kali ini ditemani oleh ini Pratekno. Selamat datang. Ya, ada teman saya, dia nanti yang akan memberi tutorial bagaimana pengambilan darah dan cek darah, terutama di laboratorium. Dia ini spesialis dari laboratorium, di mana dia ahli untuk mengecek darah apa saja. Betul ya? Betul ya? Oke, apa yang perlu kita siapkan? Ini kita panggil Mas Bapak ini. Bapak. Yang perlu disiapkan apa Pak? Peralatannya sini ada spray, Terus minum juga ya. ada spray, ada pengotas alkohol, ada balon buat, kaki, dan spoon. Sementara ini aja alat-alatnya diperlukan. Terus yang mau diambil sama. Oke, kita langsung pengambilan ya, pengambilan darah. Oke. Silakan. Kayaknya ini jadi korban saya ini. Duduk atau berdiri? Ya, dulu aja. Jaketnya bisa dilempar. Oh iya, tak tarik aja ya. Oh, tarik aja nggak apa-apa. Ada identitas, Aslinya kan dilepas aja biar identitas situ ya. Identitas. Oke. Santai aja mas ya, jangan bergengnya. Baiklah, kita siapkan terbaiknya. Punya mainan gitu. Kelihatan nggak ya? Kita besar, asmar. Kita yakin kalau itu yakin kelihatan besar ini ya. Jika sudah kita dapatkan APD, sebenarnya APD kayak sedih. Jarang-jarang dia masuk di channel. 2 kali masuk channelku gagal gitu. Oke, lanjut. Kita siapkan dulu, kita keringnya pakai kapas alkohol biar steril. Tunggu sampai kering dulu ya, biar nanti enggak prosesnya kering. Ini yang kering orangnya apa? Ini sampai ini. Oh, ini kering. Sudah? Oke. Hindarin yakin? Oke. Hah. Sudah yakin? Udah dulu mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini demi subscriber, diambil darahnya. Jangan lupa subscribe guys. Sakit guys. Oke. Oke, ini bekasnya masih ditempel sama tompel putih. Guys, kameramennya ketawa guys. Oke, selanjutnya kita ke mana Pak? Pak Tekno atau Mas Tekno? Pak. Pak ya? Biar kelihatan agak teguh. Nah, Oke. sambutnya gitu ya. Oke, botolnya EDTA. Kayak gini ya. Yang botolnya Ada EDTA ini. Oke. Ya, darah fungsinya kan biar darah enggak menggebu. Ya, selesai. Oke. Kita sekarang proses selanjutnya. Proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? DL. DL. Oke, habis ini kita masukin ke alat DL ya. Paling kan butuh berapa menit ini? Ya, sampai 5 menit. Kita lihat alatnya dulu, lihat alatnya. Come on. Lihat alatnya.
Ada tanda-tanda. Oke guys, ini alatnya. Masuk ke alat sini sekitar 30 menitan ya? Berapa? 3 sampai 3 Tiga. sekitar 3 menit. Paling cepat berapa? Kurang lebih antara 3 sampai 5 paling lama 5 menit ya. Paling lama 5 menit ini. Makanya ketika pasien itu datang dan ada 5 atau 10, kalikan saja dengan 5 menitan itu. Jadi pasien ya harus bersabar. Soalnya darah itu masuk ke sini guys. Bukan dicek manual. Oke, kembali kita ke tempat tadi. Ini Pak Tekno ikut juga. Oke, pengambilan darah ini biasanya kita sebut dengan apa, flebotomi ya. Flebotomi, ya. Flebotomi itu adalah pengambilan darah atau sampel ini yang nanti kita cek darah dan banyak hasilnya ya di sini. Bisa cek mulai dari paling familiar adalah golongan darah, kemudian hemoglobin, leukosit, trombosit dan lainnya. Golongan darah sih. Dan golongan darah sebenarnya bukan itu aja, masih banyak lagi. Dengan darah ini kita mengecek apa saja yang ada di kandungan darah. Terutama yang paling penting itu hemoglobin kalau orang yang lagi kurang makan, pendarahan, apa lagi? Kalau kita konsumsi Nah, konsumsi itu pasti di trombosit ya, Iya. trombosit, kemudian apa lagi? Aku lupa. Oh, leukositnya sama pekatnya ini ya, pekatnya itu juga. Itu paling sering kalau kalau di DBT, DAF itu paling sering. Ada yang perlu dipesankan untuk subscriber tuh. Oke, jangan lupa di subscribe ya di bawah. Ini yang kameramen ada Instagram nggak kameramen ini? Udah punya. Tahu nih, ada kameramen punya Instagram atau Facebook, bisa di share juga. Oh ada Pratekno di Facebooknya. Tak tulis ini ya, Pratekno. Yang kameramen punya nggak? Kapta kok kameramen ya. Oke guys, terima kasih. Cukup itu dulu. Bagaimana proses pengambilan darah, kemudian apa itu flebotomi tadi, itu ada pengambilan darah dan prosesnya untuk masuk alat sekitar 5 menit. Jadi untuk para subscriber yang sedang cek darah, jangan tergesa-gesa, nunggu hasilnya supaya lebih akurat dan valid. Terima kasih. Oke guys, terima kasih. Bye. Sorry guys, hari ini saya terpapar COVID-19 dan ini kita lagi dicek sama petugas lab. Ini dulu kameramen yang ngambil darah guys. Hari ini dia akan mengecek saya karena terpapar COVID-19 satu minggu yang lalu. Takutnya terkena juga, ini udah siap. Gimana? Oke, kita bismillah supaya non reaktif guys. Inilah perjuangan seorang petugas medis. Kalau terpapar ya gini ceritanya. Ceritanya ya kita membantu teman yang lagi kesakitan, dibawa ke UGD. Ini untuk kesekian kalinya darahnya diambil guys. Kebiasaan. Terus Oke. Habis itu kita nunggu sekitar 30 menit untuk hasilnya. Semoga non reaktif. Oke. Hati yang gelisah
kecemasan, ketakutan bila terjadi wabah. Jiwa ini, raga ini yang telah terikat sumpah untuk menjaga keselamatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oh Tuhan, teguhkanlah iman, kuatkan dengan keyakinan. Izinkanlah dalam memberikan pelayanan, senyum yang terjaga di setiap kesempatan. Ya Allah, ijabahi doa kami. Ya Rabbi, kabulkanlah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Oh Tuhan, teguhkanlah iman, kuatkan dengan keyakinan. Izinkanlah dalam memberikan pelayanan, senyum yang terjaga di setiap kesempatan. Ya Allah, ijabahi doa kami. Ya Rabbi, kabulkanlah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan
melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Oh Tuhan, teguhkanlah iman, kuatkan dengan keyakinan, berikan kami kesehatan, untuk berikan pelayanan, senyum yang terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 sampai detik ini pun belum selesai. Masih statusnya pandemik, terutama di negara saya. Nah, permasalahannya adalah di sini banyak orang yang ingin tahu bahwa dirinya terkena virus atau tidak. Dan dia tidak tahu bagaimana dia harus mengetes. Kebanyakan orang yang saya dengar itu dia mau tes swab, tes rapid, swab, dan rapid. Oke, saya akan menjelaskan dulu swab dan rapid. Swab dan rapid itu bukan tes, tapi cara pengambilannya. Dan rapid itu adalah kecepatan untuk penghitungan dari tesnya. Di swab itu pengambilannya, di swab. Kalau rapid itu penghitungannya lebih cepat. Yang namanya rapid kan cepat gitu. Oke, sebenarnya bagaimana kita menentukan dia itu terkena COVID-19 atau tidak? Cukup dilihat dua ini. Yang pertama adalah RNA atau molekulnya dari virus. Yang kedua adalah protein. Bisa protein yang kita miliki atau protein si virusnya tersebut. Oke, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, itu molekulnya atau RNA dari virus. RNA dari virus ini kita dibagi dua untuk pengecekannya. Yang pertama adalah PCR dan TCR. PCR atau polymerase chain reaction itu adalah pengetesan lendir yang diambil di hidung dari si pasien atau orang yang ingin tahu dia terkena corona atau tidak dengan cara di swab. Jadi dimasukkan alat ke dalam hidung sampai ke belakang, kemudian kita swab, diambil lendirnya dan itu diujikan. Itu yang disebut dengan swab, dan untuk pengetesnya disebut dengan PCR. Kemudian ada yang kita sebut dengan TCM atau tes cepat molekul. Ini juga dikatakan rapid. Kenapa? Cara kerjanya yang cepat menentukan, biasanya membutuhkan waktu 50 menitan. Ini juga rapid, namun yang diambil lendir juga, di swab juga. Nah, yang ketiga ada yang sering juga disebut dengan swab. Untuk beberapa hari ini dikenal dengan swab antigen. Itu sebenarnya rapid antigen, cuman cara pengambilannya adalah swab yang diambil di dalam lendir yang di dalam itu kita masukkan ke dalam alat. Nah, karena hasilnya cepat, itu disebut dengan rapid antigen. Nah, rapid antigen ini sebenarnya yang dilihat adalah bukan RNA atau molekulnya, tapi proteinnya. Protein yang ada di dalam lendir tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yang tadi sudah terbagi dua menjadi melihat RNA atau molekulnya dari virus, kemudian yang satunya melihat proteinnya. Nah, yang rapid antigen
yang pengambilannya melalui swab di dalam lendir itu melihat proteinnya. Nah, sedangkan yang kedua untuk melihat proteinnya itu dengan rapid test antibody. Kenapa kok disebut dengan rapid test antibody? Karena yang dilihat adalah antibody kita sudah terbentuk karena adanya virus yang di dalam tubuh, dan dia mengatakan bahwa tubuh kita ada virus. Biasanya si petugas kesehatan akan mengatakan IgG sama IgM-nya reaktif. Nah, itu yang disebut dengan tes rapid antibody. Itu untuk melihat protein. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan tes bisa memilih menggunakan teknik swab atau rapid. Kalau swab itu adalah mengambilnya, kalau yang rapid bisa kecepatannya. Ada swab dengan rapid, jadi swab yang agak cepat itu yang bisa kita kenal dengan TCM, tes cepat molekul. Itu di swab juga, cuman lebih cepat hasilnya. Namun kalau menggunakan swab PCR itu membutuhkan waktu cukup lama, 1 sampai dengan 2 hari, karena kita menggunakan beberapa sampel yang dipecah untuk melihat molekul-molekulnya tersebut. Nah, yang perlu kita menyamakan persepsi adalah hasilnya, hasil dari tes tersebut. Kalau PCR biasanya kita mengatakan positif atau negatif, tetapi untuk tes antibody dan antigen kita mengatakan reaktif atau non reaktif. Ini jadi kalau ada kata-kata yang kita mengatakan oh ini negatif, oh ini positif, berarti itu menggunakan PCR. Tetapi kalau oh ini non reaktif, oh ini reaktif, itu menggunakan antigen atau antibody, karena yang dilihat itu proteinnya. Kayaknya seperti itu yang saya tahu. Bila ada kesalahan tentang penjelasan saya, mohon komen di bawah. Dan bila bermanfaat bagi teman-teman, silakan share serta like informasi ini. Cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan membuat video tentang edukasi atau tutorial, tapi saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan PCR. Jadi nanti saya sebagai pasien akan dilakukan swab PCR di sini dan sini. Oke, kita tonton dulu videonya. Yang kita naik. Ngomong dong. Ini teman-teman kita yang mau diswab, guys. Yang di keras. Iya, masih kamar lain.
Nangis, nangis. Sudah boy. Ya teguh. Ya itu rasanya. Air mata deh. Tahu? Semangat. Nangis deh. Kan ini tanda tangan nih. Oh ini tanda tangan nggak? Tanda tangan? Oke. Baik ya. Oke. Makasih. Bro, bye-bye. Cuan. Tiga kamu, sudah. Oke, itu tadi cara melakukan swab PCR. Memang rasanya nggak enak sih, lumayan agak sedikit nyeri. Oke, cukup demikian videonya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang memberikan informasi tentang dunia kesehatan. Oke, kali ini saya akan menginformasikan bahwa sekarang ada alat untuk pengecekan COVID-19 yang lumayan tidak menyakitkan bagi pasien atau bagi kita sih yang ingin mengecek tersebut. Alat tersebut diberi nama Genos C19. Apa itu Genos C19? Itu sebenarnya kepanjangan dari Gajah Mada Electronic Nose COVID-19. Memang alat ini diproduksi oleh Universitas Gajah Mada. Karena apa? Salah satu di sana itu ada yang namanya Kuet Triana. Dialah yang penemu alat ini yang berasal dari Universitas Gajah Mada. Seperti apa alatnya? Oke, kita langsung lihat alatnya. Oke, ini alatnya. Ini Genos C19. Sudah terhubung dengan komputer. Nah, di sini sudah terinstall aplikasi Genos dashboardnya. Nah, kita coba nyalakan. Sebelum kita menggunakan, kita harus koneksikan dulu antara komputer dengan alatnya ini, alatnya Genos. Bagaimana? Kita tinggal klik koneksi aja untuk menghubungkannya. Oke dulu ini. Oke, kita oke aja, kita yes. Nah, di alat Genosnya akan running. Nanti akan keluar tulisan running ready. Berarti alat ini sudah siap digunakan. Oke, ini running. Running ready. Berarti alat ini sudah siap digunakan. Oke, ini sudah running dan ready. Jadi alat sudah siap digunakan. Sebelum kita menggunakan alat ini, kita flashing dulu untuk melihat alat ini masih bisa untuk mendeteksi virus atau tidak. Biasanya kita deteksi di bawah 2500 ini. Jadi kalau sudah di bawah 2500
insya Allah sudah siap digunakan. Intinya sudah valid hasilnya bila tidak ada masalah di alatnya. Oke, setelah kita flashing, kita stop aja dulu. Oke, kita akan mengambil kantong udara. Ini kantong udara atau breathing bag. Kantong udara ini adalah tempat untuk hasil udara tiupan dari kita. Jadi sebelum kita meniup ke udara ini, sebaiknya kita tiup keluar dulu 1 atau 2 kali, kemudian tiupkan yang ketiganya masuk ke dalam kantong ini. Oke, saya coba buat tiupkan dulu. Oke, iya. Setelah itu tak tiup. Oke, langsung saya tutup. Nah, setelah saya tiup, langsung saya tutup. Nah, setelah saya tutup, kantong akan berubah seperti ini, mengembang. Ini sudah ada udara nafas saya. Kemudian saya masukkan. Untuk menancapkannya ke sini tidak perlu kita paksa atau kita dorong-dorong itu hingga berlebihan, nggak usah, cukup tekan sedikit saja sudah menancap. Dan ini pasti sudah kuat, udara tidak keluar kemana-mana kecuali ke alat tersebut. Nah, setelah menancap, kita lihat di monitornya, di monitor komputer. Kita klik analis. Nah, kemudian kita harus menyiapkan data kita mulai dari ID. Oke, ini saya sekedar contoh, saya isi nomor telepon aja ya. Nomor telepon saya, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian umur. Sebelum kita mengklik run atau menjalankan alatnya, pastikan bahwa kantong udara itu sudah terbuka. Nah, oke, ini sudah saya buka, kantong udara sudah saya buka. Kemudian kita klik run untuk menjalankannya. Ini proses di komputer sudah menganalisa, ada grafik yang naik, ada grafik yang naiknya pelan-pelan. Ini deteksi ya, ini deteksinya berjalan sekitar 30 sampai 60 detik, antara 1 menitan ya, 1 menit, atau kalau memang analisanya kurang biasanya sampai dengan 2 menitan. Lumayan cepat sih. Oke, kita tunggu sebentar sampai dengan 100% ini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah keluar negatif hasilnya negatif, cuman ada tanda-tanda low signal. Jadi alangkah baiknya untuk si pasien untuk mengulang karena ada tanda seperti ini ya. Ini mengulang, kalau tidak ada tanda bisa langsung bikin atau cetak. Tanda seperti ini sering dan wajar, tidak masalah. Ini hanya untuk memvalidkan data itu negatif atau tidak. Tapi kebanyakan dengan proses seperti ini biasanya tetap negatif sih kalau memang negatif. Kalau positif ya tetap positif. Setelah itu kita klik print, kita cetak, kita tunggu dan hasilnya menjadi hard copy, sudah tertulis di kertas seperti ini. Yap, itu alatnya cukup mudah digunakan dan lumayan tidak menyakitkan ya, daripada rapid antibody atau rapid antigen yang ya lumayan nggak enak kalau kita melakukan pengecekan COVID-19 dengan rapid antigen atau rapid antibody. Tapi dengan alat ini, alat Ginos C19 ini lumayan mudah dan lumayan tidak menyakitkan. Cukup meniup dan kita analisa keluar hasilnya. Cukup sekian dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginjeksikan vaksin COVID-19. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini adalah video di mana saya diinjeksi vaksin COVID-19. Videonya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan injeksi untuk beberapa hari ini ya, untuk vaksin yang pertama kali ini, kita mendapat etiket dulu apa kita itu berhak mendapatkan vaksin, terutama tadi yang diinjeksikan itu adalah vaksin Sinovac. Nah, setelah kita memang sudah mendapatkan etiket, karena vaksin yang diberikan ke kami petugas medis itu harus ada etiketnya dulu, jadi sudah terdaftar di sana, di pusat dinas kesehatan sana. Kalau sudah dapat etiket, kita berangkat, kemudian kita di screening apakah ada penyakit penyerta kayak flu, kemudian hipertensi dan lain sebagainya, atau asma itu juga nggak boleh ya. Jadi ketika ada beberapa penyakit penyerta kayak gitu, kita untuk vaksinnya akan ditunda. Kalaupun ada gejala panas pada waktu mau divaksin, itu pun harus ditunda juga. Nah, setelah di screening, kita harus mendaftarkan diri bahwa kita apa istilahnya, pasien apa klien ya, yang berhak menerima vaksin. Nah, setelah didaftarkan, kemudian sesuai dengan etiket kita, maka kita akan diarahkan ke bagian vaksinnya, jadi yang memegang vaksin. Nah, kita akan didaftarkan dulu juga ke sana sambil membawa daftar etiket tadi yang sudah dikonfirmasi di pendaftaran tadi ke bagian vaksin. Jadi untuk mengambil vaksin harus dikonfirmasi juga orang yang berhak atau tidak untuk mendapatkan vaksin. Setelah kita mendapatkan vaksin, maka vaksin itu akan ditempel di kartu vaksin kayak gini. Kartu vaksin kayak gini. Nah, dia akan ditempel di kartu vaksin ini. Kartu vaksin ini. Nah, ini adalah etiket ya, istilah kita itu etiket yang ada di vialnya vaksin, kemudian kita tempelkan di sini. Setelah itu kita diarahkan untuk diinjeksi vaksin. Kurang tahu kesepakatan atau bukan, vaksin yang diinjeksinya ada di lengan sebelah kiri. Vaksin ini diinjeksi, istilah kita adalah IM, intramuskulus. Nah, jadi injeksinya adalah 90 derajat sesuai dengan lengan kita, lengan sebelah kiri. Kemudian kita masukkan ujung dari jarumnya. Setelah itu kita injeksikan vaksin tersebut. Setelah diinjeksi vaksin tersebut, kita akan diarahkan untuk konfirmasi bahwa kita sudah diinjeksi vaksin, dan kita akan mendapatkan surat kayak gini. Nah, kita pun akan diberi informasi bahwa 14 hari berikutnya kita harus kembali lagi untuk vaksin yang kedua. Nah, sebelum kita pulang, setelah kita mendapatkan ini ya, sebelum kita pulang, kita akan disuruh istirahat dulu selama paling tidak 15 sampai 30 menit di ruangan tunggu. Setelah tidak ada gejala apa-apa setelah vaksin tersebut, maka kita diperbolehkan untuk pulang. Nah, pengalaman yang saya rasakan waktu vaksin itu kayaknya nggak terasa apa-apa ada di sini. Waktu apa kurang tahu juga ya, karena yang memasukkan obat istilah itu yang menginjeksi saya itu orang yang senior banget. Jadi waktu dia nusuk lengan saya, istilah kita itu di sini ada daerah deltoid.
Jadi lengan ini diinjeksi 90 derajat tadi menuju IM, saya nggak merasakan apa-apa, sakit pun enggak, entah karena tekniknya dia yang bagus, entah karena dia sudah senior memasukkan obat. Setelah itu dimasukkan obat, selesai. Oke. Dalam 30 menit saya menunggu di ruang tunggu, apa ada gejala atau tidak, saya pun tidak ada gejala apa-apa. Bahkan saya bertanya, ini sudah diinjeksi apa belum ya? Oke. Nah, setelah 30 menit saya akhirnya pulang dan di rumah juga tidak ada merasa apa-apa, ya cuman merasa lelah aja dalam perjalanan tadi. Lumayan perjalanan saya dari rumah ke tempat untuk vaksin lumayan jauh. Setelah sampai di rumah pun saya ya sudah tidak ada gejala apa-apa, saya beraktivitas seperti biasa. Oke, teman-teman yang mungkin masih meragukan vaksin, ikuti saja video saya. Ini hari pertama saya vaksin. Jadi insya Allah pada hari ke-14 nanti saya akan buat video juga bagaimana kondisi saya di vaksin yang kedua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf untuk video tentang vaksin yang kedua telat untuk diupload. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk vaksin yang kedua ini merupakan vaksin lanjutan dari yang vaksin yang pertama. Ini vaksin tentang corona ya, vaksin tentang COVID-19. Jadi program pemerintah untuk vaksin para tenaga medis itu ada 2 kali. Vaksin yang pertama sudah kita lihat di video yang pertama. Kemudian sekarang ini adalah vaksin yang kedua. Ternyata vaksin yang kedua untuk melakukan injeksinya sama seperti vaksin yang pertama. Jadi masih menggunakan intramuskulus dan di daerah deltoid atau lengan bagian kiri. Jadi masih sama untuk penginjeksiannya. Dan pada waktu selesai vaksin itu kita tetap prosedurnya sama seperti vaksin yang pertama. Kita disuruh menunggu sekitar 30 menit, menunggu ada reaksi atau tidak, ada efek samping atau tidak. Dan ternyata memang aman juga. Saya setelah vaksin 30 menit menunggu ada reaksi atau ada efek samping yang lainnya, alhamdulillah tidak ada, semuanya aman, sama seperti vaksin yang pertama. Kita lihat dulu video cuplikannya waktu saya divaksin. Untuk yang kedua kalinya sukses. Tinggal nunggu ya sih ya. Booster 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Masih ada 3 bulan.
Oke, itu tadi video cuplikannya waktu saya divaksin. Nah, setelah divaksin dan saya pulang ke rumah hampir sama, tidak ada masalah di rumah dan tidak ada gejala-gejala yang timbul di rumah. Cuman pada hari kedua itu mulai saya nafsu makan meningkat. Nah, setelah vaksin hari kedua itu nafsu makan meningkat. Ini sama persis ternyata, saya lupa ingin cerita juga. Pada waktu vaksin yang pertama kemarin itu, waktu vaksin yang pertama itu 2 hari setelah vaksin yang pertama itu saya juga merasakan nafsu makan itu meningkat sekali. Nah, kayaknya kalau perkiraan dari saya sih efek dari vaksinnya tersebut. Kenapa? Biasanya saya makan sehari 3 kali. Setelah vaksin hari kedua setelah vaksin itu hampir 4 sampai dengan 5 kali dalam sehari saya makan. Bahkan bisa 6 saya makan. Ini terjadi mulai dari hari yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah mulai normal lagi nafsu makan. Nah, sekarang pun pada vaksin kedua ini hari kedua itu mulai nafsu makan saya meningkat juga. Bedanya setelah hari kedua, hari ketiga nafsu makan mulai normal lagi, tidak seperti pada waktu vaksin yang pertama. Apakah ini efeknya atau efek, kita sebut efek atau dampak positifnya ya dari vaksin. Jadi vaksin pertama itu memang membuat lapar sekali, yang vaksin kedua ini membuat lapar tapi tidak seperti vaksin yang pertama. Jadi nafsu makan meningkat banget pada vaksin pertama itu. Nah, yang vaksin kedua ini memang meningkat tidak begitu tinggi nafsu makannya. Cuman pada hari kedua setelah vaksin kedua ini nafsu makan meningkat, dan hari ketiga, keempat saya mulai normal lagi nafsu makan saya. Nah, kayaknya itu deh perbedaannya pada waktu di vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, dengar-dengar sih setelah vaksin kedua ini mau ada yang namanya vaksin booster untuk COVID-19, tapi untuk pastinya masih belum tahu. Kita tunggu aja informasi dari pemerintah apakah benar akan ada vaksin booster setelah vaksin kedua dari COVID-19. Oke, sekian dulu video saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini badan saya kurang nyaman karena kemarin saya melakukan vaksin yang ketiga atau biasa yang dikenal dengan vaksin booster. Saya mendapatkan kartu baru, kemudian ini vaksinnya, kemudian dapat surat juga bahwa saya sudah melakukan tiga vaksin, 1, 2, 3. Nah, vaksin yang ketiga ini memang ngefek sekali ya terasanya. Setelah saya vaksin pukul 10.30 ya, saya agak lupa, pokoknya pukul 10 lebih gitu. Setelah diinjeksi ya tunggu sebentar, tidak ada masalah sih di sana. Setelah itu saya pulang saya melakukan aktivitas biasa. Namun sorenya sekitar pukul 5 lengan ini merasa nyeri sekali. Tidak bisa diangkat. Ini lumayan sih bisa digerakkan, namun masih terasa nyeri, kayak bengkak gitu ya di lengan sebelah kiri. Kenapa? Ini adalah bekas injeksinya. Memang pada waktu sebelum saya melakukan vaksin yang ketiga ini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa efek setelah vaksin, kayak demam, meriang itu, kemudian mual, pusing, dan nyeri di beberapa bagian tubuh seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau informasinya sih KIPI itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Dia akan hilang secara perlahan antara 1 sampai 2 hari. Nah, bila KIPI ini terjadi, informasi dari teman-teman kesehatan dokter para ahli
Kalau memang mau meringankan kipi dengan obat bisa, namun obat yang diminum harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh diminum dan ada beberapa obat yang boleh diminum untuk meringankan gejala kipi. Kipi ini kalau saya lihat di artikelnya UNICEF kayak gini, memang sih ringan sekali ya, cuman panas atau meriang suhu 37,8. Seperti saat ini saya merasa meriang, ini udah mulai nggak enak badan. Kemudian ini lengan, wah nyeri banget ini, nyeri banget, tapi lumayan masih bisa mengangkat. Kemarin tuh malam saya ingin buat video untuk hari pertama vaksin, nggak bisa sih karena tangan sakit banget, jadi aku buat rebahan saja. Kemudian pagi tadi sudah mulai nggak enak banget, meriang dan wah badan. Kalau saya rasakan, oh ya, kalau teman-teman belum tahu, saya pernah anosmia. Anosmia itu dimana perasa hidung saya itu nggak terasa apa-apa ya, ketika mencium bau-bau yang menyengat kayak minyak kayu putih, kemudian parfum, itu nggak terasa sama sekali. Itu pernah saya anosmia. Nah, selama anosmia saya juga merasakan meriang, kemudian badan terasa linu-linu sakit semua. Nah, setelah vaksin ini tadi malam itu memang nggak merasakan apa-apa, tapi pagi tadi itu merasakan kayak gitu, dan sampai sekarang ini masih merasakan meriang, kemudian ngilu-ngilu nih seluruh badan, persis atau mirip lah seperti waktu saya terindikasi virus corona itu. Jadi sama persis ketika saya kena anosmia. Jadi rasanya tidak jauh beda ketika saya anosmia. Jadi ada meriang, pegel, badan tidak enak rasanya, bahkan pusing, hampir sama. Nah, hari ini pun masih saya merasakannya. Ini menurut UNICEF juga seperti itu. Jadi UNICEF juga mengatakan bahwa ini hal wajar. Karena apa? Ini merupakan tanda di mana tubuh kita mulai bereaksi terhadap vaksin tersebut. Jadi tubuh kita sudah mempelajari vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Bila ada virus yang sama, nanti akan dihadapi oleh antibodi. Jadi antibodi kita sudah nggak kaget ya. Oh ini seperti ini sudah pernah masuk. Istilahnya kayak gitu ya. Nah, untuk kipi sendiri, ini informasinya. Kalau memang kita itu ingin melaporkan kipi-kipi, misalnya kita aku nggak kuat banget ini, aku ingin lapor kepada siapa saya lapor. Nah, ini Anda bisa lapor ke Kemkes di situsnya, yaitu keamananvaksin.kemkes.go.id. Nah, di situs keamananvaksin.kemkes.go.id tersebut Anda bisa melaporkan gejala-gejala kipi. Di sana beberapa item sudah disediakan kayak panas, meriang dan sebagainya kalau memang Anda ingin melaporkan. Dan di sana juga dilengkapi beberapa data yang diminta bila kejadiannya memang lebih daripada yang tertera di UNICEF seperti ini. Jadi ada beberapa keterangan. Bisa Anda kunjungi situs tersebut untuk melakukan atau melaporkan kipi yang mungkin Anda merasa ini nggak wajar sih kipinya. Seperti itu. Oh ya, informasi yang dikasihkan sebelum saya diinjeksi juga saya mendengar bahwa kalau terjadi kipi, selama tubuh kita masih kuat, istilahnya masih bisa bertahan, sebaiknya jangan minum obat apapun. Kenapa? Kalau minum obat nanti takutnya mengganggu yang namanya proses tubuh untuk menganalisa si vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tersebut. Jadi ini saya akan berusaha bertahan selama 3 hari dengan gejala kipi kayak gini. Ini sudah meriang, kalau saya lihat sih suhunya sudah 38 ini. Jadi kita tunggu sekarang hari kedua, hari ketiga kita tunggu lagi. Insya Allah saya akan buat video tentang kipi ini pada hari ketiga di tubuh saya. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memasang infus. Tapi khusus untuk cara menusuknya ya. Cara menusuknya karena ini ada bahan yang dimana zaman dulu kalau bahan penusuknya itu kan panjang-panjang. Ya, biasanya kita sebut dengan mediket atau apokat ya. Nah, sekarang ada
alat yang dimana tusuknya itu pendek, kemudian ada tempat untuk memasukkan obat. Biasanya dikenal dengan Venflon ya, produk kayak ini Venflon. Nah, sebelum kita memasang infus, yang pasti kita harus menyiapkan alat-alatnya kayak cairan infus, kemudian selang infus. Ada dua biasanya, ada blood set dan infus set biasa. Kalau blood set untuk darah, yang infus set biasa untuk cairan-cairan tertentu itu. Kemudian yang pasti ada jarumnya, jarum IV line. Ini kalau nggak salah ini merknya Venflon ya. Kemudian ini bukan di endorse oleh Venflon, cuman alatnya memang Venflon namanya. Kemudian ada alat fiksasi. Alat fiksasi yang pasti nanti sebelum pemasangan harus kita menyiapkan kapas alkohol. Supaya apa? Supaya tempat tusuknya itu bersih dari kuman bakteri. Ketika ditusuk, bakteri atau kumannya tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lihat videonya cara pemasangannya. Untuk pemasangan alatnya, merangkai alatnya, saya tidak usah kasih tahu, teman-teman pasti sudah bisa lihat di video-video yang lainnya. Tapi ini bagaimana cara kita menggunakan Venflon, cara menusuknya ke dalam tubuh manusia. Bagaimana kita menggunakan Venflon, cara menggunakan Venflon, dan bagaimana kita menusuk, kemudian bagaimana kita mengambil jarum di Venflon itu. Oke, kita lihat videonya. Oke, kita lihat videonya. Yang pasti sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita harus gunakan septic dulu. Jadi kita usap lengannya dengan kapas alkohol secara melingkar keluar. Kemudian kita tusuk pembuluh darah yang terlihat, yang pasti. Setelah kita tusuk sedikit aja, kalau sudah keluar darahnya, kita tarik jarumnya ke belakang untuk Venflon dan dilanjutkan masuk sampai dengan batas Venflonnya tersebut. Nah, setelah siap Venflonnya, kita fiksasi dan kita tarik jarumnya, kemudian kita amankan dulu jarumnya. Setelah kita amankan jarumnya, nah enaknya Venflon ini darah bisa keluar, jadi kita satu kali tusuk bisa ambil darah, juga kita bisa masang infus. Nah, ini adalah ketika infus ini kita gunakan untuk pengambilan darah untuk sampel laboratorium. Biasanya ada dua ya, ada yang EDTA dan satunya untuk bekuan ya, urusan laboratorium sih itu. Kemudian setelah itu, setelah kita ambil darahnya, kita kasih alas ya supaya darahnya nggak meluber kemana-mana. Nah, di sini ketika kita menyambungkan selang infus ke Venflon itu pasti meluber darahnya, memang harus ya. Kenapa? Supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh. Bahaya itu kalau masuk ke dalam tubuh. Setelah kita alirkan cairannya di infus set ini, di selang infus, kemudian kalau yakin sudah masuk, kita fiksasi dengan leukomet. Nah, ini leukomet ini yang biasanya itu anti air katanya. Jadi ada filmnya. Ini ada dua lapis. Setelah kita fiksasi, kita lihat ya. Nanti kita ambil filmnya. Nah, ini filmnya, kita pengaman film ya, ini diambil. Nah, itu tinggal filmnya, jadi aman. Katanya sih anti air. Jadi ketika kita kena air, dia nggak akan terlepas. Nah, di film ini juga ada fiksasinya juga. Nah, jadi satu paket sudah ada fiksasinya. Ini adalah pemasangan infus yang simple sekali. Kalau dulu kita ribet masih pasang ini dan itu, kita sudah siap pemasangan infus dengan satu paket ini. Jadi nggak ribet dan efisien. Kemudian untuk apa istilahnya ya, kesterilannya juga terjaga. Nah, itulah cara simple untuk memasang infus pada zaman sekarang. Entah kalau masa depan nanti ya, masa depan mungkin lebih maju lagi pemasangan infusnya. Ditempel itu sudah masuk sendiri infusnya. Oke, itulah video yang cukup simple. Semoga bermanfaat. Bila bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman untuk sebagai informasi. Dan bila suka dengan video itu, silahkan di-like. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.